Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah pada video kali ini kita akan memulai pelajaran kita silsilah fikih praktis. Kita akan mulai dari bab toharoh atau bersuci. Pada video kali ini kita akan membahas tentang air. Pembagian-pembagian air yang dapat digunakan untuk bersuci atau toharoh. Jadi air itu merupakan salah satu alat untuk bersuci yang disyariatkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, yang artinya, dan kami telah menurunkan air dari langit yang suci dan mensucikan. Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-48. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, innal ma'a tahurun, yang artinya sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. Hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abi Dawud, dan Imam Nasai. Nah, di dalam pembahasan toharoh, khususnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, air itu terbagi menjadi 4. Dan insyaallah kita akan jelaskan satu persatu nanti. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air suci mensucikan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah air mutlak. Kemudian yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Ketiga, air yang terkena najis, yaitu air yang tidak suci dan tidak dapat dipakai untuk bersuci. Yang keempat, air suci yang makruh untuk digunakan bersuci. Jadi sebenarnya yang sangat perlu dipelajari adalah air ke-1, kedua, dan ketiga saja. Karena air yang jenis yang keempat atau air yang makruh untuk digunakan bersuci, yaitu tidak ada di negara kita Indonesia. Nah, berikut adalah penjelasannya. Pembagian air yang pertama yang telah kita sebutkan tadi adalah air suci dan mensucikan, atau air tahirun mutahhirun, air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama, syaratnya belum digunakan untuk bersuci, baik mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, belum bercampur dengan benda yang suci lainnya, seperti tepung, air kopi, dan air teh. Dan yang ketiga, tidak terkena najis. Jadi syarat-syarat air itu disebut dengan air mutlak, atau yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Sekali lagi ada 3. Yang pertama, belum digunakan untuk bersuci, baik mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Yang kedua, belum bercampur dengan benda yang suci yang lainnya, seperti tepung, air kopi, dan air teh. Kemudian yang ketiga, tidak terkena najis. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita menemukan air belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya seperti teh tadi atau kopi,
serta tidak terkena najis, maka air itu dapat digunakan untuk bersuci. Yaitu jenis air yang pertama. Kemudian yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Ya, tahirun ghairu mutahhir. Ya, maksudnya airnya itu suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas, atau tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, maksudnya suci itu ya dapat diminum, ya dapat digunakan untuk mencuci pakaian, dapat digunakan untuk mandi biasa, ya akan tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, seperti mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, air suci tetapi tidak mensucikan ada dua macam. Ya, yaitu air yang berubah dan yang kedua air musta'mal. Ya, jadi sekali lagi air tahirun ghairu mutahhir itu terbagi menjadi dua atau ada dua macam. Yang pertama air yang berubah, kemudian yang kedua air musta'mal. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu air yang berubah dan apa itu air musta'mal. Ya, pertama kita akan menjelaskan air yang berubah atau yang biasa dikenal dalam istilah fikih al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Nah, air yang berubah ya, yang tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang bercampur dengan benda yang suci lainnya. Ya, sehingga air tersebut berubah dengan perubahan yang sangat parah. Ya, jadi seperti air yang bercampur kopi, ya, air yang sudah bercampur dengan teh dan sudah berubah dengan perubahan yang sangat parah, maka air tersebut adalah air yang suci, bisa diminum, ya, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah berubah. Adapun syarat-syarat disebut air berubah dengan perubahan yang sangat parah adalah yang pertama bercampur dengan benda yang suci. Ya, seperti bercampur dengan teh, ya, teh itu kan benda yang suci. Ya, bercampur dengan kopi, ya, bercampur dengan tepung dan lain sebagainya. Ya, itu syarat yang pertama, air tersebut disebut air yang berubah, yang tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, perubahan yang sangat parah. Ya, perubahannya sangat parah. Dan yang ketiga, benda suci yang bercampur tersebut, ya, benda suci yang bercampur dengan air bukan benda yang biasa berada di tempat air. Ya, adapun benda yang biasa berada di tempatnya air seperti lumut yang tumbuh di kolam misalnya, ya, atau danau beleran, ya. Ya, jika airnya berubah karena sesuatu yang memang berada di tempatnya air, ya, maka itu tidak termasuk air yang berubah. Seperti kita menyimpan air di kolam. Kemudian air tersebut, ya, berubah warna oleh sebab lumut yang tumbuh sebab lumut yang tumbuh di dasar kolam, ya, sehingga airnya berubah, ya, maka air tersebut, ya, tidak termasuk air mutaghayyir yang tidak boleh dapat digunakan untuk bersuci. Ya, kalau airnya berubah sebab lumut atau sebab beleran yang memang berada di tempatnya air, maka itu tetap sah digunakan untuk bersuci meskipun warnanya berubah. Nah, seperti air keruh di sungai yang berubah disebabkan, ya, sesuatu yang ada di tempatnya air, tempat mengalirnya air seperti tanah, ya, sehingga airnya berubah menjadi keruh, ya, maka meskipun itu keruh karena perubahannya disebabkan sesuatu yang memang berada di tempatnya air, maka itu tetap digunakan untuk bersuci. Ya, digunakan berwudu boleh, digunakan mandi wajib, atau untuk mengangkat hadas boleh, digunakan untuk menghilangkan najis boleh, meskipun berubah warnanya disebabkan oleh tanah yang ada di dasar sungai. Ya, jadi kalau banjir misalnya, air sungai itu keruh, ya, meskipun keruh itu boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena, ya, benda suci yang bercampur dengan air itu adalah benda yang biasa berada memang di tempatnya air, seperti lumut tadi, beleran, dan tanah yang ada di dasar sungai. Ya, jadi sekali lagi syaratnya air itu disebut dengan air mutaghayyir. Yang pertama bercampur dengan benda yang suci,
ya perubahannya sangat parah, dan yang ketiga, benda suci yang bercampur tersebut dengan air bukan benda yang biasa berada di tempatnya air. Ya, kemudian cara mengetahui perubahan yang sangat parah. Ya, ini tadi kita sebut perubahannya sangat parah. Ya, kemudian cara untuk mengetahui perubahannya sangat parah. Ya, yang pertama dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Ya, contoh kita ada air di gelas, kita tetesi dengan ya setetes air teh. Ya, kemudian kita tunjukkan kepada seseorang. Ya, jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, ya maka ia dianggap tetap berubah dengan perubahan yang sangat parah. Ya, dia dianggap telah berubah dengan perubahan yang sangat parah. Ya, jika misalnya kita menunjukkan air yang telah kita campur dengan teh, ya lalu kemudian orang yang melihatnya sudah langsung mengenalnya bahwa ini air teh, berarti itu perubahannya sudah sangat parah. Ya, akan tetapi jika orang tersebut tidak mengetahui campuran air tersebut, maka dianggap belum berubah dengan perubahan yang sangat parah, sehingga tersebut tetap suci dan mensucikan. Maksudnya masih boleh digunakan untuk berwudu, masih boleh digunakan untuk mandi wajib atau menghilangkan najis jika perubahannya tidak parah. Contoh tadi, air yang ada di gelas kita tetesi dengan teh 1 tetes. Ya, tentu kalau air teh 1 tetes itu ya tentu tidak akan langsung bisa merubah air tersebut dengan perubahan yang sangat parah. Ya, oleh karena perubahannya belum parah, maka ya orang yang melihatnya itu tidak bisa langsung mengenalinya bahwa itu adalah air teh. Ya, sehingga air tersebut karena perubahannya belum terlalu parah, maka masih boleh digunakan untuk bersuci. Yaitu yang pertama daripada air yang suci yang tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Ya, kemudian air yang tidak dapat digunakan untuk yang suci tapi tidak mensucikan itu adalah air musta'mal. Ya, air musta'mal. Ya, jadi air musta'mal ini termasuk dalam kategori tahirun ghairu mutahhir, air yang suci ya tapi ya tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci seperti berwudu dan mengangkat hadas. Nah, apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Karena kenapa? Karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau sudah digunakan untuk bersuci dari menghilangkan najis. Ya, kemudian macam-macam air musta'mal. Ya, macam-macam air musta'mal. Ya, air musta'mal itu ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi air musta'mal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, air musta'mal karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Ya, jadi yang pertama air musta'mal karena sudah digunakan bersuci dari hadas. Ya, kemudian nanti yang kedua air musta'mal yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, baiklah kita bahas dulu air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas ya adalah air yang memenuhi 3 syarat. Ya, air yang memenuhi tiga syarat. Ya, yang pertama air sedikit. Ya, air yang sedikit atau yang biasa dalam ilmu fikih dikenal dengan air yang kurang dari 2 kullah. Ya, apa itu 2 kullah? Ya, air yang volumenya 216 liter. Ya, jadi 2 kullah itu adalah 216 liter, sedangkan air yang sedikit ya maduna kullataini dalam ilmu fikih itu ya yaitu air yang kurang dari 2 kullah atau yang kurang dari 216 liter. Yaitu syarat yang pertama, air disebut ya, syarat-syarat yang apabila terpenuhi air itu disebut dengan air musta'mal setelah digunakan menghilangkan hadas ya seperti berwudu atau mandi wajib. Ya, jadi airnya sedikit, kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter. Ya, kemudian yang kedua syaratnya air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama dalam wudu dan mandi wajib. Ya, jadi air sudah digunakan membasuh basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama dalam wudu dan mandi wajib. Ya, seperti ketika kita berwudu, ya kan yang wajib dibasuh hanyalah 4 anggota badan. Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah kedua tangan sampai kedua siku,
Dan yang ketiga adalah mengusap sebahagian kepala atau rambutnya kepala. Dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, jadi syarat yang kedua air itu digunakan disebut dengan air mustakmal. Syarat yang kedua apabila air tersebut sudah digunakan membasuh anggota yang wajib atau basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama dalam wudhu dan mandi wajib. Contoh misalnya kita membasuh wajah. Ya, membasuh wajah itu kan merupakan basuhan yang wajib. Ya, karena itu merupakan rukun wudhu. Ya, maka basuhan pertama ya yang telah kita gunakan basuhan pertama pada wajah saat kita berwudu, ya itu syarat yang kedua, itu adalah syarat yang kedua air tersebut dikatakan mustakmal. Adapun syarat yang ketiga, basuhan yang kedua atau basuhan yang ketiga pada anggota yang wajib itu bukan lagi mustakmal. Ya, jadi yang mustakmal itu hanyalah basuhan yang pertama pada anggota yang wajib. Ya, kemudian yang ketiga, air tersebut sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh dalam wudu dan mandi wajib. Yaitu pun air basuhan pertama pada anggota yang wajib tadi itu disebut dengan mustakmal apabila sudah terpisah dengan anggota yang wajib dibasuh. Contoh kita membasuh wajah. Ya, kita membasuh wajah basuhan pertama. Ya, lalu kemudian air yang digunakan untuk membasuh wajah pada basuhan pertama itu menetes. Ya, maksudnya sudah terpisah dari wajah. Ya, menetes, maka yang menetes itulah disebut dengan air mustakmal. Adapun air yang masih ada di wajah, ya, meskipun itu pada basuhan pertama tetapi belum terpisah dengan wajah, maka itu belum kategori mustakmal. Kenapa? Karena belum memenuhi 3 syarat ini. Ya, jadi syaratnya airnya sedikit, kurang dari 20 atau 216 liter. Kemudian yang kedua sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama dalam wudhu dan mandi wajib. Ya, basuhan pertama ya. Adapun basuhan yang kedua, air basuhan ketiga pada anggota yang wajib, itu bukan lagi kategori mustakmal. Contoh, kita telah membasuh wajah kita dengan sempurna ya pada basuhan pertama. Ya. Kemudian kita membasuh lagi untuk kedua kalinya, karena sunnah kan 3 kali ya. Sunnahnya 3 kali. Maka basuhan yang kedua itu, basuhan yang ketiga itu bukan lagi mustakmal. Ya, kenapa? Karena yang pertama saja dianggap sebagai basuhan pertama saja yang dianggap sebagai air mustakmal. Ya, demikian juga air yang digunakan untuk membasuh anggota yang sunnah itu juga tidak masuk kategori mustakmal. Contoh air yang digunakan untuk membasuh telinga. Ya, membasuh telinga kan hukumnya sunnah. Air yang digunakan berkumur-kumur saat wudhu kan berkumur-kumur itu kan hukumnya sunnah. Maka air yang telah digunakan berkumur-kumur lalu kemudian kita keluarkan, itu bukan air mustakmal, karena itu bukan air yang digunakan untuk membasuh anggota yang wajib. Ya, demikian juga air yang digunakan ya, untuk membasuh contoh anggota membasuh tangan ya sebelum kita memulai berwudu. Ya, itu kan hukumnya adalah sunnah, sehingga air yang digunakan untuk membasuh tangan itu bukan tidak masuk kategori air mustakmal. Ya, kemudian yang ketiga tadi terpisah dari anggota yang wajib dibasuh. Ya, jadi yang masih ada nempel di muka, yang masih ada nempel di tangan sampai siku, yang masih ada nempel di kaki kita saat membasuh kaki, walaupun basuhan pertama itu belum tidak termasuk kategori mustakmal. Yang mustakmal itu yang sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh, itu pun pada basuhan pertama. Nah, itu syarat-syarat air mustakmal yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Ya. Kemudian bersuci dari hadas itu ada 2. Ya, yaitu bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib dan bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Maka air yang sudah digunakan untuk mandi wajib ya atau digunakan untuk berwudu ya dengan memenuhi 3 syarat di atas tadi, maka itu disebut dengan sebagai air mustakmal yang tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci meskipun masih suci. Maksudnya suci, boleh diminum, boleh digunakan untuk mencuci pakaian, boleh digunakan untuk mandi biasa, tetapi tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci seperti berwudu dan mandi wajib. Yaitu yang pertama air mustakmal yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Kemudian yang kedua, air mustakmal
karena sudah digunakan untuk menyucikan atau menghilangkan najis. Nah, air akan disebut sebagai musta'mal ya dalam hal menyucikan atau menghilangkan najis, yaitu ada 5 syarat. Ya, yang pertama, air sedikit. Ya, airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter. Kemudian yang kedua, air didatangkan. Ya, air didatangkan. Ya, kalau najisnya yang didatangkan ke air bukan lagi air musta'mal, akan tetapi jika najis yang datang ke air, maka airnya bukan lagi musta'mal, akan tetapi bisa menjadi air mutanajis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah. Contoh misalnya kita ambil air di ember, ya, ember yang kecil itu ya, ember yang hitam itu jelas itu kan itu hanya beberapa liter itu, jelas tidak sampai 2 kullah. Ya, lalu kemudian kita mengambil pakaian yang ada najisnya, taruhlah misalnya di situ ada tai ayamnya. Ya, kita mengambil sesuatu benda yang ada di tai ayamnya, lalu kemudian langsung kita datangkan ke air. Ya, kita masukkan ke air, maksudnya najisnya yang datangi air. Ya, maka ketika dicelupkan benda yang ada tai ayamnya tadi, maka air yang ada di ember itu seketika itu menjadi air yang mutanajis atau air yang terkena najis. Ya, akan tetapi jika misalnya pakaian yang tadi yang terkena dengan kotoran ayam, ya, kita mengambil air yang ada di ember tadi lalu kemudian kita siramkan ke benda yang terkena kotoran ayam tadi, ya, maka ya itu tidak mutanajis. Kenapa? Karena air yang mendatangi najis, bukan najis yang datang ke air. Ya, kemudian yang ketiga, air terpisah dari benda yang disucikan. Ya, airnya sudah terpisah dari benda yang disucikan. Ya, sudah terpisah. Ya, yang menetes yang telah kita gunakan untuk yang telah kita gunakan untuk mencuci benda yang ada najisnya, yang terpisah dari benda yang dicuci itulah air musta'mal. Air musta'mal itu syarat yang ketiga, airnya sudah terpisah dari benda yang disucikan. Kemudian yang keempat, air tidak bertambah berat karena najis. Ya, airnya tidak bertambah berat disebabkan oleh najis. Dan yang ketiga, air tidak berubah karena najis. Ya, airnya tidak berubah karena najis. Ya, walaupun ya syarat keempat syarat tadi sudah terpenuhi, air sedikit, air didatangkan, ya, airnya sudah terpisah dari benda yang disucikan, airnya tidak bertambah berat karena najis. Akan tetapi jika airnya berubah karena najis tersebut, apakah yang berubah itu adalah warnanya atau baunya setelah dia digunakan untuk mencuci najis, maka itu bukan lagi air musta'mal, akan tetapi berubah hukumnya menjadi air mutanajis. Ya, jadi itu syarat-syarat, 5 syarat. Ya, air itu dikatakan musta'mal setelah digunakan untuk mencucikan najis, yaitu airnya sedikit. Ya, kemudian yang kedua, airnya didatangkan. Kemudian yang ketiga, air sudah terpisah dari benda yang disucikan. Yang keempat, air tidak bertambah berat karena najis yang dicuci tersebut. Dan yang kelima, air tidak berubah karena najis. Ya, itu yang kedua, jenis yang kedua dari air musta'mal. Ya, sekarang kita pindah lagi kepada air mutanajis. Ya, tadi kita sudah bahas air mutlak atau tahirun mutahhir, air yang suci mensucikan. Ya, kemudian yang kedua tadi air tahirun ghairu mutahhir, air yang suci tetapi tidak mensucikan atau tidak dapat dipakai bersuci. Sekarang yang ketiga, kita akan membahas al-ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis adalah air yang semula suci kemudian berubah menjadi najis karena telah bercampur dengan najis. Ya. Air ada 2 kategori. Ya, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama ada kan disebut dengan air banyak. Ya, air banyak atau apa itu air banyak? Air banyak itu adalah air yang volumenya mencapai atau lebih dari 2 kullah, yaitu lebih dari yang mencukupi atau cukup 216 liter atau bahkan lebih, maka itu disebut dengan al-ma'ul katsir atau air yang banyak. Dalam ilmu fikih kan ada air banyak, ada air sedikit, al-ma'ul katsir dan al-ma'ul qalil. Ya, air yang banyak itu dalam ilmu fikih ya itu adalah istilah
Ya, itu istilah untuk air yang volumenya mencapai atau lebih dari 2 kullah, mencapai 200 atau lebih dari 216 liter. Nah, untuk air yang banyak di saat terkena najis akan menjadi najis jika jika terjadi perubahan salah satu sifatnya, jika terjadi perubahan pada salah satu sifatnya. Ya, sifat yang berubah adalah apakah itu baunya, ya berubah karena najis, ya kemudian warnanya berubah karena najis, atau rasanya berubah karena najis, ya maka barulah dihukumi sebagai air mutanajjis, ya atau air yang terkena najis. Nah, jika tidak ada perubahan dari salah satu sifatnya di atas, maka airnya dianggap tetap suci mensucikan. Ya, air suci mensucikan. Jadi contohnya seperti ini. Ya, kita punya air di sebuah wadah atau di sebuah kolam. Yang mana kolam tersebut ya airnya cukup 2 kullah atau bahkan lebih. Ya, lebih cukup 216 liter atau bahkan lebih. Ya, kemudian tiba-tiba ada seekor ayam yang buang kotoran, ya berak di situ, ya di air tersebut. Nah, kotorannya masuk ke air. Nah, karena air itu masuk kategori air yang banyak, ya karena lebih dari cukup 2 kullah atau bahkan lebih, ya maka selama tidak terjadi perubahan ya, dari sifat-sifatnya, dari salah satu dari 3 sifatnya yang telah disebutkan, apakah itu baunya, warnanya atau rasanya, selama itu tidak ada yang berubah, maka air tersebut meskipun sudah dijatuhi tai ayam, ya tetap dihukumi sebagai air tahirun mutahhir, air yang suci dan dapat digunakan bersuci. Kenapa? Karena najis tersebut tidak sampai merubah salah satu dari sifatnya air. Akan tetapi ya, jika air tersebut walaupun cukup 2 kullah ya atau bahkan lebih, ya tiba-tiba ada kambing atau kucing yang masuk ke situ, yang tercebur di situ, ya sehingga airnya kucing itu tenggelam, ya sehingga satu hari, 2 hari, 3 hari sampai kucingnya itu membusuk di situ, ya sehingga dengan kucing ya salah satu dari sifatnya air tadi yang cukup 2 kullah atau bahkan lebih berubah. Ya, berubah, apakah yang berubah itu baunya atau warnanya atau rasanya, ya maka jika salah satu sifatnya berubah disebabkan oleh najis, maka air tersebut meskipun cukup 2 kullah atau bahkan lebih, akan tetapi karena berubah sifatnya, maka dia dihukumi sebagai air mutanajjis atau air yang terkena najis, tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian yang kedua, ya dalam pembahasan air mutanajjis itu ya ada yang disebut dengan air yang sedikit. Nah, apa itu air yang sedikit? Air yang sedikit itu adalah air yang volumenya kurang dari 2 kullah, ya, yang kurang dari 216 liter. Ya, air yang kurang dari 216 liter atau air sedikit jika terkena najis akan dianggap menjadi najis walaupun tidak ada perubahan di salah satu sifatnya. Ya, itu perbedaannya air yang banyak dengan air yang sedikit. Ya, kalau air yang sedikit meskipun ya, lalu kemudian kejatuhan najis, ya meskipun tidak ada salah satu dari 3 sifatnya yang berubah, maka air tersebut langsung dihukumi menjadi najis. Contoh, kita punya air di baskom. Ya, baskom itu kan kecil, jelas kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter. Lalu kemudian tiba-tiba ada cicak, ya, ada hab yang berak, buang kotoran, jatuh mengenai air yang ada di baskom tadi yang kurang dari 2 kullah. Maka karena air yang sedikit, meskipun tidak ada sifatnya yang berubah, air tersebut dihukumi sebagai mutanajjis, air yang ternajisi, tidak suci lagi dan juga tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, jadi seperti itu. Ya, maksudnya tidak suci, tidak boleh lagi diminum, tidak boleh lagi digunakan untuk mandi, tidak boleh lagi digunakan untuk tidak boleh lagi digunakan untuk mencuci pakaian. Kenapa? Karena sudah ternajisi. Ya, begitu juga tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci seperti mandi wajib atau berwudu atau menghilangkan najis. Kenapa? Karena sudah dihukumi mutanajjis. Kemudian yang terakhir, pembagian air yang suci
yang makruh digunakan untuk bersuci atau yang biasa kita kenal al-ma'ul musyammas. Air yang suci yang makruh untuk digunakan yaitu air musyammas atau air yang terjemur terik sinar matahari. Air tersebut suci dan menyucikan, tetapi makruh ya atau ya tidak baik untuk digunakan apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama syaratnya air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang logam, ya selain emas dan perak seperti besi dan timah. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, air berada di daerah yang beriklim panas. Ya, kemudian yang ketiga, air yang ada di saat musim panas. Yang keempat, air digunakan saat kondisi masih panas. Ya, yang kelima, air digunakan untuk membasuh anggota badan. Kalau dipakai untuk mencuci pakaian itu tidak mengapa, karena alasan utama kenapa dimakruhkan untuk digunakan bersuci meskipun itu suci, karena ada kekhawatiran bahwa dengan menggunakan air tersebut itu akan membahayakan kulit kita, membahayakan diri kita, sehingga air tersebut meskipun suci dan bisa digunakan bersuci, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Ya, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai pembagian-pembagian air dalam masalah toharoh, bersuci, ya, mandi wajib, berwudu, dan menghilangkan najis. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Ya, bagi teman-teman yang ingin mengikutinya, silahkan bergabung atau berlangganan channel ini dengan cara di subscribe. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.